Pengamat hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menganggap penghapusan presidensial threshold atau penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden oleh Mahkamah Konstitusi merupakan keputusan yang dapat mengatasi monopoli elektoral. Dia berpendapat keputusan ini berdampak positif bagi demokrasi, masyarakat, dan pilpres mendatang. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menghapus ketentuan presidensial threshold atau ambang batas minimal persentase pengusungan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terkait hal tersebut, kepada Antara di Jakarta, Jumat 3 Januari, pengamat hukum tata negara Yance Arizona memandang selama ini partai-partai besar mendominasi dalam penentuan calon presiden dan wakil presiden. Sehingga menurutnya, penghapusan presidensial threshold dapat mengatasi monopoli elektoral dan pengajuan capres-cawapres dapat diusulkan setiap partai politik tanpa terikat dengan ambang batas 20% kursi di DPR. Yance, yang juga sebagai Ketua Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menilai, keputusan ini berdampak positif terhadap komitmen membangkitkan demokrasi untuk pilpres mendatang maupun bagi masyarakat. Masyarakat sebagai pemilih punya opsi yang lebih banyak untuk menentukan calon presiden wakil presiden yang dianggap paling tepat untuk menyalurkan aspirasi mereka. Itu salah satu dampak positif. Dampak positif lain, ini akan membuka semakin banyak pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga bisa menghindari polarisasi yang selama ini sering terjadi. Kalau calonnya hanya dua, dalam pengalaman beberapa pemilu, itu masyarakatnya juga menjadi terpolarisasi menjadi dua, dan itu biasanya juga punya dampak yang panjang, tidak saja selesai ketika pilpres berlangsung. Selain itu, ia mengatakan dampak lain dari keputusan ini masih perlu diperhatikan selama proses berlangsung yang kemudian ditindaklanjuti oleh DPR. Sebelumnya, perkara penghapusan presidensial threshold ditolak MK sebanyak 32 kali. Yance berpendapat, kali ini keputusan MK mengabulkan perkara tersebut dapat dipengaruhi faktor internal seperti perubahan komposisi hakim MK dan faktor eksternal yaitu momentum pasca Pilpres 2024. Dari Jakarta, Setianka Harfiana, Irfan Syah Nasution, Kantor Berita Antara mewartakan.